Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bicara tentang hari Jumat pertama dalam bulan. Apa yang terjadi pada hari Jumat pertama dalam bulan dan apa yang dirayakan oleh gereja pada hari tersebut. Barangkali di antara kalangan umat beriman Katolik, banyak di antara kita yang belum mengetahui atau belum memahami ini, atau bahkan belum familiar dengan istilah Jumat pertama dalam bulan. Apa yang menjadi latar belakang perayaan Jumat pertama dan mengapa harus Jumat pertama? Ini akan kita lihat dalam ulasan berikut ini. Saudara dan saudariku terkasih, Gereja Katolik syarat akan tradisi suci dan devosi. Jadi bicara tentang tradisi suci, bicara tentang devosi, kita temukan atau begitu banyak di dalam gereja Katolik. Tujuan adanya tradisi suci dan devosi itu adalah untuk perkembangan atau kemajuan iman umat. Termasuk di dalamnya ialah devosi kepada hati kudus Yesus atau yang lebih dikenal dengan istilah Jumat pertama, yakni sebuah devosi yang dirayakan gereja setiap hari Jumat pertama dalam bulan untuk secara khusus menghormati misteri hati kudus Yesus. Jadi inti perayaan pada hari Jumat setiap bulannya adalah untuk menghormati misteri hati kudus Yesus. Saudara dan saudariku terkasih, perayaan Jumat pertama menunjuk kepada devosi kepada hati kudus Yesus yang sebenarnya sudah dimulai pada abad 11 dan 12 Masehi di lingkungan biara Benediktin dan Sistersian. Pada abad ke-13 sampai abad ke-16, devosi ini menurun dan mulai hidup lagi pada akhir abad ke-16. Salah satu penggeraknya adalah Santo Yohanes dari Avila pada tahun 1569. Pada abad ke-17, berbagai praktik devosi kepada hati kudus Yesus dari beberapa tokoh spiritual juga mulai muncul. Misalnya Santo Fransiskus Borgia, Santo Aloysius Gonzaga, dan Beato Petrus Canisius. Namun saudara-saudari terkasih, semuanya itu hanyalah devosi yang bersifat pribadi. Dalam perkembangan selanjutnya, muncullah Beato Yohanes Eudes pada tahun 1602 sampai 1680. Beliau membuat devosi ini menjadi devosi umat yang dirayakan dalam peribadatan. Ia bahkan menetapkan pesta liturgi khusus untuk devosi kepada hati kudus Yesus ini. Dan pada tanggal 31 Agustus 1670, pesta liturgis pertama untuk menghormati hati kudus Yesus dirayakan dengan begitu agung di Prancis. Walaupun demikian, perayaan hati kudus Yesus pada masa itu belum menjadi perayaan resmi gereja sedunia, tetapi merupakan awal devosi kepada hati kudus Yesus untuk seluruh gereja. Memang saudara dan saudari, perlu kita akui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam gereja Katolik memang harus berawal, harus bermula. Dan untuk pemulanya itu barangkali mungkin dirayakan atau dilakukan beberapa orang, kemudian mulai populer dan akhirnya dihidupi oleh gereja secara menyeluruh. Saudara dan saudariku terkasih, istilah Jumat pertama sebagai devosi kepada hati kudus Yesus berawal dari penampakan Yesus kepada Santa Maria Margareta di Prancis pada tahun 1647 sampai 1690. Jadi bicara tentang perayaan hati kudus Yesus tidak terlepas dari seorang kudus gereja kita yang bernama Santa Maria Margareta. Apa yang terjadi di sana saudara-saudari? Dalam penampakan Yesus tentunya, Yesus mengungkapkan rupa-rupa misteri rohani dan permintaan untuk penghormatan secara khusus kepada Allah. Pada penampakannya yang ketiga pada tahun 1674, Yesus dalam menampakkan diri itu
menampakkan kemuliaan dengan kelima luka penderitaannya yang bersinar bagaikan mentari. Maka saudara-saudari, digunakanlah suatu alat yang bernama monstrans untuk menunjukkan kemuliaan hatinya. Kalau kita perhatikan alat monstrans itu memang ada begitu banyak segi dan begitu agung ketika kita melihatnya. Dan itulah yang dipakai pada saat pentaktaan sakramen dalam perayaan Kamis Putih. Di sana Yesus mengungkapkan bahwa banyak orang tidak menghormati dan menyangkalnya. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama saudara-saudari, bahwa kita sering tidak menghormati Yesus, bahkan kita menyangkalnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudari, sebagai silih dan pemulih atas dosa-dosa manusia, melalui Maria Margareta, Yesus meminta untuk menghormatinya secara khusus dengan menerima sakramen Maha Kudus sesering mungkin. Dan secara khusus pula, Yesus meminta untuk menerima komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan. Dan pada setiap hari Kamis malam, di mana Yesus membagikan penderitaan yang dirasakannya di Taman Getsemani. Hari Jumat pertama itulah yang dirayakan oleh segenap umat sampai dengan saat ini. Dan peringatan hari Kamis malam masih dirayakan sampai saat ini di biara-biara. Dan oleh sebagian umat dengan perayaan devosional yang disebut dengan Hora Santa atau jam suci. Saudara dan saudariku terkasih, tidak diketahui mengapa Yesus meminta untuk menerima komuni pertama pada hari Jumat pertama. Jika dikaitkan dengan hari Kamis malam sebagai kenangan akan derita Yesus di Taman Getsemani, tentu hari Jumat yang dimaksud adalah hari wafatnya di kayu salib. Mengapa harus hari Jumat pertama dan bukan hari Jumat setiap minggunya? Tidak ditentukan atau tidak ditemukan alasan yang pasti. Mungkin hari Jumat pada bulan baru saat itu menunjuk kepada permulaan yang baik untuk kehidupan Kristen sepanjang bulan. Di sisi lain, sebagai ungkapan untuk memudahkan ingatan orang. Tentu saja hal ini tidak berarti kita tidak dianjurkan untuk menghormati hati kudus Yesus di setiap hari Jumat atau bahkan di setiap harinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudariku terkasih, setelah penampakan Yesus kepada Santa Maria Margareta, devosi kepada hati kudus Yesus berkembang pesat. Pada tahun 1856, Paus Pius ke-9 menetapkan hari raya hati kudus Yesus pada hari Jumat sesudah hari raya tubuh dan darah Kristus. Hal itu berkaitan dengan permintaan Yesus kepada Maria Margareta saat penampakannya yang keempat. Yesus meminta untuk menghormati hatinya secara khusus dalam liturgis dan sampai saat ini dirayakan secara resmi oleh gereja. Maka saudara dan saudariku terkasih, marilah kita bersama memahami misteri devosi ini dalam iman dan keyakinan akan Yesus Kristus yang sungguh hadir dalam rupa hosti atau roti dan anggur. Ia sungguh bertakhta di dalam monstrans. Apalagi kita ingat dalam penghormatan atau penyembahan sakramen pada perayaan Kamis Putih malam. Di sana juga gereja mengajak kita untuk memberikan penghormatan secara istimewa pada tubuh Kristus yang ada di dalam monstrans, diarak di dalam gereja, dan umat diminta untuk memberikan sembah sujud kepada tubuh Kristus yang ada di dalam monstrans tersebut. Saudara dan saudariku terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang terjadi pada hari Jumat pertama dalam bulan di dalam gereja Katolik. Kiranya katekese singkat ini memberikan pemahaman kepada kita sehingga semakin meningkatkan penghayatan kita akan perayaan-perayaan yang ada di dalam gereja kita, dan barangkali di tempat kita masing-masing hari Jumat pertama dalam bulan yang belum familiar, mari kita familiarkan, karena di sana gereja secara khusus memberikan penghormatan kepada tubuh Kristus
yang di sana Yesus sendiri sudah mempersembahkan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara dan saudari terkasih.